untuk hari ini, kebetulan ini saya waktu kemarin baru nyiapkan yang skenario manager, Bu Met. Jadi saya jelaskan skenario manager dulu, nggak apa-apa ya, Bu Met? Oke, kita lanjut ke materinya ya, mengenai skenario manager ya. Oke. Baik, saya share screen dulu, mohon maaf. Oke, sudah terlihat di layar, mohon maaf. Untuk modul? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk hari ini saya lanjut. Untuk yang sebelumnya kan kalian sudah dijelaskan mengenai goalseek ya, yang atasnya ini ya. Untuk yang hari ini kita akan bahas mengenai skenario manager. Baik, ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, nah jadi intinya untuk yang goalseek yang kemarin yang sudah diajarkan ini akan kepake juga sebenarnya ya di sini. Cuma untuk yang skenario manager ini masih sama ya, ada di menu data, kemudian di what if analysis, kemudian nanti kalian tinggal pilih yang skenario manager. Nah, untuk skenario manager ini untuk apa sih? Nah, ini untuk skenario manager ini jadi memang ini adalah salah satu fasilitas ya yang sudah disediakan oleh si Excel, di mana nanti si Excel ini akan memberikan beberapa alternatif pilihan. Nah, ini istilahnya skenario gitu ya. Jadi alternatif pilihan ini untuk apa sih? Nah, alternatif pilihan ini digunakan untuk nanti kalian bisa mengambil keputusan gitu. Jadi misalnya kalian dihadapkan oleh beberapa pilihan gitu ya. Misalkan yang pilihan pertama, kalian mau beli mobil nih ceritanya gitu ya, ceritanya. Kayak ini nih ya. Jadi ceritanya ini dia mau beli mobil gitu ya. Ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan ini yang pertama di sini dijelaskan bahwa harganya sih cuma 132.500 gitu ya. Tapi di sini dia ada biaya komisi lagi, kemudian ada laba lagi gitu ya. Jadi harus ada apa namanya? Biasanya kan kalau jual beli ada gitu ya, labanya yang dikasih berapa sih? Kemudian untuk versinya apa namanya untuk speknya Toyota Kijang 2005. Nah, kemudian skenario atau pilihan yang kedua ini harganya 135 juta, tapi dia sudah tidak ada biaya komisi dan lain-lain gitu ya. Cuma memang ada laba 3% dan ada biaya pengurusan balik nama. Kalau yang pertama nggak ada tuh balik nama gitu. Nah, itu pilihan yang kedua. Nah, kalau pilihan yang ketiga gitu ya, harganya lebih mahal 155 juta, tapi memang dia tahun 2007 mobilnya. Ya, kemudian ada biaya komisi dan ada juga laba yang diharapkan atau yang dikehendaki sama ada biaya balik nama. Nah, nanti kita menggunakan kita menggunakan yang what if analysis, yang bagian skenario manager, nanti akan di-generate oleh si Excel gitu ya. Kemudian nanti kita akan kita bisa tinggal menginputkan data yang diharapkan ya, sesuai dengan requirement yang ada ya, yang di soal.
Kemudian nanti hasilnya si Excel ini akan mengenerate skenario manager seperti yang ada di sini. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi misalkan yang awalan ini current value ini kayak masih apa namanya data awal gitu ya, data awal yang kemudian kita bisa ubah sesuai dengan inputan yang tadi kita masukkan. Jadi untuk yang skenario pertama inputannya apa aja sih? Ada harga beli, ada perbaikan, keuntungan. Nah, si result cell ini akan otomatis di-generate sama si Excel gitu ya. Sehingga nanti kita perlu memasukkan rumus memang pada saat kita memasukkan atau melakukan setting current value. Sehingga di sini langsung keluar nih hasilnya, betul? Nah, dari sini kita bisa tahu nih, bisa dengan mudah melihat, oh ternyata skenario pertama begini ya, kemudian detail-detailnya apa saja ya, komponen atau variabelnya ya, kemudian hasilnya seperti apa ya. Nah, ini lebih mudah dan lebih enak untuk dilihat. Nah, dari sini kalian bisa menjadikan ini sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, begitupun nanti untuk yang contoh kasus yang lainnya sama aja, mirip-mirip. Cuma memang yang kedua ini contoh kasusnya jual beli tanah gitu ya. Nah, yang beda apanya? Lokasinya beda, kemudian luasannya beda gitu ya. Harga per meternya beda gitu ya. Nah, itu jadi pertimbangan kira-kira seperti apa sih atau kira-kira pilihan yang akan kita tetapkan gitu ya, mau pilih yang mana sih gitu ya, karena di sini kita bisa pertimbangkan, oh iya ini ada ininya ya, ini ada ininya ya, jadi bisa lebih mudah. Intinya sih seperti itu. Jadi nanti kita akan coba mengenerate skenario manager dari inputan yang sudah ada. Nah, gimana caranya? Kita langsung buka Excel-nya. Sudah dibuka, silakan buka dulu di sini. Kita lihat untuk Excel-nya. Untuk yang skenario manager ada di mana sih? Ada di menu data, kemudian di what if analysis, kemudian di sini ada skenario manager. Ya, kalau goalsy kan sudah kemarin ya. Nah, ini ada skenario manager. Nah, sebelum kita melakukan ya mengenerate gitu ya, kita harus siapkan dulu datanya. Data apa saja yang harus kita siapkan? Nah, data seperti ini yang harus kita siapkan. Ya, kita coba ketikkan dulu. Jadi kalian ketikkan, saya ketikkan sama persis dengan sel yang ada di sini ya, biar nggak susah. Yang pertama harga beli kendaraan. Kemudian berapa harganya? 132.500.000 gitu ya. Kemudian ini nanti kita ubah bentuknya ya, biar ada desimal, ada ininya ya, koma A titiknya. Kemudian perbaikan komisi ini 3.750.000 gitu ya. Kemudian persen keuntungan ada 2,5%. Oke. Oh, no. Oke, mohon maaf ya, ini anak saya agak rewel. Oke, balik nama 0 gitu ya. Jadi ini kita masukkan untuk biaya balik nama ini nggak ada untuk yang current value gitu ya. Jadi ini untuk current value-nya. Kemudian harga perolehan. Nah, ini yang perlu kalian tahu, ini untuk bagian inputan manualnya, ini akan muncul di sini. Saya tarik dulu sebentar ya, biar kebayang. Nah, bagian atas ini adalah inputan yang akan dimasukkan secara manual dan akan masuk dan akan muncul di sini, yang bagian atas. Dari harga beli sampai balik nama. Kemudian dari harga perolehan ke bawah, ini sebagai result cell, nah ini harus rumus yang kita masukkan. Ya, harus rumus. Jadi mirip dengan goalseek ya, ada bagian yang memang kita harus inputkannya adalah rumus. Karena nanti akan diubah secara otomatis oleh si Excel. Iya. Bagus. Iya, bagus. Ini dari mana? Dari teman ini. Bentar ya. Oke, sudah. Nah,
Oke, ini kita kasih titik dulu. Mohon maaf, ini kita kasih titik ya. Supaya nggak bingung. Use 1000 separator ya. Ini cukup. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau saya kecepatan bisa bisa diinterupsi ya. Nah, jadi kita akan masukkan di sini ada laba administrasi balik nama sama harga jual. Oke. Nah, ini dari harga perolehan sampai harga jual, ini kalian harus isikan dengan rumus. Gitu. Ya. Jadi bukan diinputkan atau ditulis manual 136.250.000 enggak. Nah, dapat dari mana untuk harga perolehan? Itu kalian peroleh dari penjumlahan antara harga beli kendaraan dengan perbaikan dan komisi. Ya, itu menjadi harga perolehan. Kemudian Ibu, tadi apa aja? Apa, Bu Met? Halo? Ibu izin bertanya tadi apa aja? Kecepatan. Oh ya. Untuk harga perolehan ini penjumlahan antara harga beli, saya tulis di sini ya, harga beli kendaraan ditambah dengan perbaikan dan komisi. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini pakai rumus, ya, nggak manual. Kemudian untuk laba, nah ini sudah ada nih persen labanya, 2,5%. Berarti tinggal sama dengan persen keuntungan dikalikan dengan harga perolehan. Gimana? Oke, bisa? Enter. Oke ya, ini 3.406.000. Mohon maaf, ini ada yang chat dulu. Oke. Nah, 3.450.000. Kemudian administrasi balik nama sama dengan yang ini, sel C6. Itu adalah administrasi balik nama. Udah, ini aja gitu. Jadi, kalau misalkan nanti kita inputkan balik nama, ini otomatis akan masuk ke administrasi balik nama gitu. Oke, nggak ada ya. Kemudian untuk harga jual, kita tinggal jumlahkan aja semuanya ya. Jumlahkan dari yang harga perolehan sampai administrasi balik nama. Itu jadi harga jual. Kurung tutup. Oke. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa diikuti, maaf. Bisa, Ibu. Nah ya, oke. Oke, saya lanjut lagi. Ini nggak apa-apa ya, dua bagian seperti ini supaya enak. Nah, sekarang tahap berikutnya, oke, ini goal seek. Oke, tahap berikutnya adalah kita harus memberi nama sel. Yang mana yang diberi nama? Ini yang diberi nama. Kenapa harus diberi nama, Bu? Nanti kalau nggak diberi nama, maka nanti yang akan muncul di sini, ini ada changing sell, harga beli, perbaikan, keuntungan, balik nama. Ini kalau nggak kita beri nama selnya, yang muncul adalah kayak ini, C3. Berarti di sini akan muncul dolar C dolar 3, biasanya begitu. Ya, karena kita nggak itu apa? Karena kita nggak memberi nama di name box-nya. Jadi, tahap berikutnya kalian harus memberi nama. Nah, nama sel. Atau kita ubah name box-nya yang tadinya C3 menjadi nama sel. Nah, yang pertama, harga beli. Di kursornya kalian arahkan dulu ke sel C3, kemudian di blok name box, kemudian harga beli. Maaf. Jadi untuk name box ini tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau misalkan memang mau dipisah ya pakai underscore ya. Atau ya digabung juga nggak masalah, terserah. Nah, coba. Kalau kalian berhasil memberikan nama sel pada saat saya klik C3, maka yang muncul nggak lagi nama sel C3, tapi harga beli. Gitu. Paham ya? Kalau yang bawah kan belum dikasih nama sel ya, masih C4. Nah, berarti kasih perbaikan, enter.
Ini nama selnya harus seperti ini, Bu. Sebenarnya ya nggak apa-apa. Bebas aja, sesuai yang diminta di soal gitu ya. Kemudian balik nama, tulis balik nama. Balik. Oke. Harga perolehan, tulis harga perolehan. Enter. Jadi setelah ditulis namanya, langsung enter. Laba, tulis laba, enter. Administrasi balik nama, tulis administrasi, enter. Lalu harga jual, tulis harga jual, enter. Oke. Pastikan semua sudah diberi nama selnya. Paham? Nah, kalau sudah, kita baru bisa melakukan generate ya di skenario manager. Nah, kita buka dulu Excel-nya. Nah, ini ya. Kita langsung ke menu data, kita ke what if analysis, kita ke skenario manager. Muncul seperti ini ya. Belum ada nih skenarionya. Tugas kita adalah menambahkan skenario. Klik add. Nah, ini saya perkecil dulu. Soalnya saya nggak bisa lihat soal. Mana ya? Di menu data, kemudian skenario manager. Oke, add dulu deh. Oke, kita masukkan aja dulu deh. Skenario pertama. Ya. Lalu masukkan changing cell-nya ini yang ini ya. Yang changing cell itu dari yang tadi kita masukkan inputan manual ya. Itu changing cell. Kemudian komennya ini bisa kita isi dengan requirement-nya. Tadi ada di soal. Kalau mau tinggal dimasukkan aja requirement-nya apa aja sih. Requirement-nya kayak misalkan yang pertama Toyota Kijang tahun 2005. Terus ada apa lagi? Biaya administrasi gitulah. Jadi ini intinya iya. Itu gimana caranya? Jadi ini ada requirement keterangan yang bisa kalian tambahkan lah ya untuk bisa menjadi penjelasan ya. Jadi kalian kalau mau milih ini tuh si skenario pertama tuh isinya ini loh gitu. Jadi untuk mendeskripsikan skenario pertama ini apa aja sih secara singkat aja gitu ya, bikin poin-poinnya. Kalau sudah oke. Nah, ini kita harus masukkan data-datanya. Yang pertama 132 juta benar ya. Kemudian keuntungan kita masukkan dalam persen saja, 2,5%. Biar balik namanya 0. Oke, kalau udah oke berarti sudah selesai. Kemudian ini berarti kita masukkan yang keduanya. Nah, ini ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua. Oke, sebentar. Ini tuh kalau nggak diperbesar susah. Abi, nih, kalau mau minjem ini, izin dulu ya. Ya. Oh, ada di forecast ya. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Itu masih yang pertama. Kita buka lagi ya what if analisisnya ya. Skenario manager. Ini sudah masuk skenario pertama. Ini skenario pertama sudah oke ya. Kalau kalian mau merubah skenario pertama, misalkan wah ada yang salah atau ada yang kurang nih, gimana ya caranya? Bisa diedit. Nah, ini ditambahkan atau ini ada yang mau ditambahkan boleh. Gitu. Ini bisa dihapus, bisa. Serah ya. Kalau sudah oke, berarti ini yang diinputkannya sudah benar belum? Yang skenario pertama harganya 132,5 juta sudah, kemudian biaya perbaikan 3.750.000 Bu sudah, keuntungan ini 2,5% ini sudah, ini kita masukkan. Kemudian balik nama 0. Ada. Oke, kalau sudah tambahkan lagi. Kemudian kita tulis skenario 2. Changing cell-nya sama, komennya silakan aja tambahkan ya, Toyota tahun 2005, kemudian apalagi seperti yang ada di soal atau yang dikehendaki di output, misalkan yang kedua nih harga beli sudah termasuk komisi gitu ya, bisa ya, harga beli sudah termasuk komisi dan seterusnya.
Kemudian kalau di-oke-kan, kalian bisa lihat dia akan minta ya enter value-nya. Yang skenario kedua yang diminta apa sih gitu ya. Yang skenario kedua yang diminta adalah yang pertama, ini bukan lagi 132 juta, tapi 135 juta. Ini karena nggak ada 1000 separatornya, jadi kalian harus cek ya, khawatir ntar nolnya kurang. Nanti outputnya salah kalau nolnya kurang. Kemudian biaya perbaikannya ada nggak? Nggak ada biaya perbaikannya, 0. Keuntungannya ada nggak? Ada. Labanya 3%. Ubah. Balik namanya ada nggak? Ada. 1.250.000. Nah, 1.250.000. Oke. Kalau sudah oke, tambahkan lagi skenario 3. Ini sudah oke. Kalau mau ditambahkan keterangannya boleh ya. Tapi saya tidak tambahkan dulu ya. Kemudian masukkan tahun 2007, harga belinya 155, Tuaga Palma 6. Oke. Kemudian biaya komisi dan perbaikan ada nih dia, tapi besarnya 1.250.000. Oke, keuntungannya ada nggak? Ada, 3,5%. Nah, balik namanya ada nggak? Ada. Berapa balik namanya? Nih, balik namanya 3.500.000. 3,5 juta. Di sofa ada semak merah. Iya. Di sofa ada semak merah. Pakai sapu? Iya, oke, mohon maaf. Oke, kalau sudah semuanya selesai, ini kan sudah nih, semua skenario sudah kalian inputkan. Kalau belum, berarti add aja terus ya. Kalau misalkan ada skenario yang mau di-delete, salah delete aja. Kalau ada yang mau diedit, silahkan edit. Sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Nah, langkah berikutnya jangan langsung show, tapi kalian klik summary. Klik summary, pilih yang report type-nya ini adalah skenario summary. Kemudian result cell-nya diklik, oke, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini nggak masuk sebentar. Oke. Untuk result cell-nya pastikan nanti kalian pilih yang dari C8 sampai dengan C terakhir. Oke, nah seperti yang di sini. Jadi, nah, result cell-nya pastikan yang dimasukkan yang tadi kalian inputkan rumus. Itu adalah result cell. Karena si result cell ini akan otomatis di-generate oleh Excel dengan rumus yang tadi kita inputkan. Jadi kalau ini kita nggak masukkan rumus, ya nanti nggak berubah hasilnya gitu. Tapi kalau kita masukkan rumus, pada saat tadi kita masukkan skenario 1, 2, dan 3, kita inputkan, nanti si Excel otomatis akan menyesuaikan result cell ini berdasarkan rumus yang kita masukkan. Sampai situ paham? Oke. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini hasilnya akan keluar nih, changing cell-nya ini, harga perolehan sampai sininya, kemudian besarnya skenario pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian. Jadi kalian cek, sudah oke, 139, 140 juta, sama 165 juta. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini bisa diklik-klik ya. Ini kalian bisa klik-klik. Nah, ini kalau ada tanda plus, berarti ini bisa dipersingkat sebenarnya. Nah, seperti ini. Misal kalian mau lihat keterangannya, nah ini diklik, maka akan muncul nih penjelasannya. Tapi kalau nggak mau dilihat, ya udah diklik aja, nanti dia hilang. Nggak hilang sih, di-hide gitu ya. Kemudian ini diklik, akan muncul changing cell-nya, kemudian di non-klik, nah ini diklik. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa disesuaikan. Jadi seperti itu, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Dari saya nggak ada, Bu. Bisa, oke. Yang lain aman ya, semoga bisa bisa mengikuti begitu ya, dan mengikuti gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, tugas kalian adalah, nah, jadi di sini sudah ada nih skenario manager, sudah ada kasus yang kedua, jadi cukup
kalian kumpulkan nanti untuk kasus yang kedua. Kalau misalkan mau coba yang kasus pertama, itu boleh untuk latihan. Nanti recordingnya juga saya upload ya di Evita ya. Kemudian yang nanti kalian harus buat adalah yang contoh kasus terapan 2. Ya. Jadi tahapannya sama seperti yang tadi. Kalian buat dulu di Excel, lalu kalian buat dulu seperti yang ada di oke, mana ya? Seperti yang ada di sini. Nah, seperti yang ada di sini nih. Nah, ya. Dibuat dulu nih gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, nah di sini sudah ada nih pilihan pertama, lokasinya apa, kemudian alternatif 1 berarti skenario 1 ya. Alternatif 2 skenario 2 dan alternatif 3 skenario 3 begitu. Nanti di sini sudah ada nih step-stepnya. Hanya saja nanti di sini kan ada 47M. Nah, ini sebenarnya nggak manual ditulis M, jadi dia tetap formatnya ini angka ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak tulis M pun ya nggak masalah sih gitu ya. Ini satuan unit aja. Tapi tidak ditulis secara manual ya, karena kalau ditulis manual kalian nggak bisa menggunakan rumus ini untuk yang luas tanah sama nilai tawaran. Nah, jadi untuk yang bagian atas ya, lokasi sampai tawaran per meter persegi, ini pakai input manual. Ya, ketikan gitu ya. Yang MM-nya ini nggak tulis manual. Kalau kalian nggak bisa, nggak nemu, ya udah tulis angkanya aja, 47 sama 14. Kemudian untuk luas tanah, tahu lah ya caranya ya, luas tanah ya, panjang kali lebar. Nah, untuk nilai tawaran ya udah kelihatan nih. Kalau tanahnya per meternya sekian, berarti tinggal dikalikan luas aja gitu ya. Dapatkan hasil sesuai dengan yang ada di modul gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan nanti ikuti langkah-langkah tadi yang saya jelaskan. Lalu, silakan kalian buat seperti ini. Masukkan penjelasannya untuk alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Jadi nanti pada di judul skenario manajernya tulis aja alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 ya. Lokasi Cibubur, Depok, Bogor. Jangan lupa, gimana caranya supaya ini muncul harus diberikan nama sel di namebox tadi. Kalau nggak dikasih nama sel di namebox, ini nggak keluar kayak gini, tulisannya garis-garis doang. Apa namanya, nama sel doang, nama sel kayak C1, C2, C3, atau B1, dan seterusnya. Jadi seperti ini akan otomatis di-generate sama Excel. Jangan salah ya. Jangan salah memasukkan apa namanya ini. Nah, luas tanah dan nilai tawaran pakai rumus. Nanti ini akan keluar seperti ini, gitu. Kalau misalkan nggak bisa pakai M ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya di satuan atau unit. Nanti kalian bisa cek kalau misalkan di Excel ada unit atau satuan, tapi formatnya tetap angka ya, nggak bisa format teks. Kemudian kalau sudah, intinya kalian harus dapatkan skenario manager output-nya seperti ini. Nah, untuk untuk yang latihan yang kedua, silakan dicoba untuk kasus terapan ketiga di sini untuk perencanaan laba. Nanti silakan gimana caranya supaya kalian dapatkan. Yang bagian atas ini adalah inputan manual, yang bagian bawah ini adalah rumus. Nanti dapatkan skenario manager seperti yang ada di sini. Nih, lihat nih ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Halo. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, berarti itu aja mungkin latihannya ya, 2 ini saja. Kemudian nanti untuk yang data table, untuk yang berikutnya saja, sekaligus nanti mungkin penjelasan sedikit, dan nanti langsung ujian praktikum gitu, karena kan nanti minggu depan kita masih ada waktu yang cukup panjang. Jadi silakan kalian pelajari materi dari mulai setelah PowerPoint ya sampai dengan yang bagian skenario manager. Nanti yang data table mau dicoba-coba dulu silakan, boleh ya menggunakan Excel yang ada di modul. Nggak terlalu susah untuk menurut saya ini untuk data table ini hanya input saja di sini di bagian awal, nanti otomatis nanti akan tinggal input manual sama harga per meternya juga ini di sini kita pakai rumus, nanti kita tinggal masukkan aja what if analysis menggunakan data table, nanti akan muncul semua hasilnya generate sendiri gitu. Ini nggak susah kok gitu ya. Jadi nanti kita akan coba untuk yang
pekan depan. Oke, sampai sini ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, gitu ya. Jadi nanti pekan depan tolong tolong dibaca dulu untuk data table dari yang bagian atas. Nih, dari yang bagian mana? Nah, dari sini sampai bawah. Atau nanti di Evita kalian bisa cek yang Applikom MABC kayaknya sudah yang bagian data table. Nanti silakan dicek, baca dulu. Kemudian nanti kita akan bahas gitu ya latihan-latihannya nanti pada saat pertemuan pekan depan sebelum kita ujian praktikum gitu. Mungkin dari saya segitu aja begitu ya. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita bisa langsung latihan secara mandiri gitu ya. Selamat belajar. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan boleh ditanyakan ya di grup. Ya, latihannya bisa dikumpulkan nanti saya siapkan linknya di Evita. Ya, sekaligus silakan dibaca-baca juga untuk yang data table. Begitu dari saya. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Bu, maaf Bu, nanti siang kuliah atau tidak Bu? Kuliah nggak ya? Bu Meda kayaknya kuliah ya? Kayaknya sih kuliah. Nggak tahu Bu Meda. Bu Meda ada Bu Meda? Ya ada Bu kuliah. Oh ada Ya, tuh, Bu, ada. Seperti biasa ada. ya. Ya oke Baik Bu Bu, Meda. terima kasih. Oke, begitu mungkin ya dari saya bisa belajar dulu atau latihan secara mandiri. Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan di grup. Nanti untuk recordingnya saya akan upload ya di Evita. Begitu. Mohon maaf ini kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.